Pesan Prabowo di retreat Akmil kepada kepala daerah. Menko Pangan gelar Green and Smart Port Award 2024. Kebakaran hutan 600 hektar Offunato, Prefektur Iwate, Jepang. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Mahathir. Apa kabar hari ini? Masih semangat di malam hari ini ya? Semangat selalu dong. Dan tentunya untuk menemani waktu istirahat Anda, kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga berita olahraga lainnya. Selain itu juga ada berita seputar peristiwa yang kami rangkum selama 24 jam terakhir bersama saya Mahathir Muhammad. Dan saya Pesi Rahmadi. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh kepala daerah yang juga telah terpilih dan mengikuti serangkaian retreat di Akademi Militer Magelang dan untuk saling bekerja sama dan juga bersatu. Meski berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi tetap bersatu menjadi satu keluarga Nusantara. Hal itu Prabowo sampaikan saat acara gala dinner bersama seluruh kepala daerah dan para taruna-taruni dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Di kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan untuk seluruh kepala daerah yang terpilih agar ingat bahwa telah menjadi pejabat negara yang dipilih oleh rakyat meski berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk tetap bersatu menjadi satu keluarga Nusantara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Inisiatif ini adalah saya sambut sangat baik. Maksud dan tujuan acara-acara seperti ini adalah untuk menimbulkan saling mengenal dan saling kerjasama. Saya sampaikan dan saya tegaskan kembali, kita sudah menjadi pejabat negara. Kita semuanya, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kita semua dipilih rakyat, kita abdi rakyat, kita pelayan rakyat, kita pemimpin rakyat. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia. Sebelumnya, para kepala daerah terpilih ini telah mengikuti serangkaian acara sejak 21 Februari di Magelang. Beragam kegiatan telah dijalankan mulai dari pembekalan, senam pagi, hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan juga meningkatkan disiplin kepemimpinan. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga meninjau progres pembangunan tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 26 Februari 2025. Wapres berharap proyek tol Yogyakarta-Bawen bisa diselesaikan tepat waktu. Usai menghadiri retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan tol Yogyakarta-Bawen, tepatnya pada titik elevated 4 Banyurejo di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 26 Februari 2025. Wapres mengungkapkan, kehadiran tol Yogyakarta-Bawen akan mempercepat pergerakan orang dan barang, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta memperluas akses ke berbagai pusat ekonomi. Tol ini juga akan mempermudah akses ke berbagai destinasi wisata seperti Candi Borobudur. Oleh karenanya, Wapres berharap proyek tol Yogyakarta-Bawen bisa diselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan itu, Wapres juga berpesan agar pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan warisan cagar budaya yang banyak terdapat di wilayah Magelang dan Yogyakarta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus memanggil Pertamina pada 12 Maret mendatang sebagai tindak lanjut korupsi tata kelola minyak. Ia menyebut nantinya juga akan meminta keterangan mengenai persiapan Pertamina menjelang Hari Raya Idul Fitri. Korupsi tata kelola minyak yang dilakukan pejabat Pertamina memunculkan kehebohan publik bahwa Pertamax yang saat ini beredar adalah BBM yang dioplos dengan Pertalite. Menyikapi polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan memanggil pihak Pertamina pada 12 Maret mendatang. Hal ini dilakukan untuk memintai keterangan sekaligus memastikan persiapan Pertamina menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan Andre juga turut mengimbau kepada masyarakat agar tak khawatir untuk menggunakan BBM Pertamina. Ia memastikan tak ada BBM oplosan dari bahan bakar Pertamax seperti yang dirisaukan publik. Ya, kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin kan teman-teman Komisi 12 sudah memanggil Pertamina. Jadi kami nanti akan memanggil Pertamina rencananya tanggal 12 Maret ya. Menanyakan perkembangan kasus tentu. Yang kedua, kita akan menanyakan kesiapan Pertamina dalam persiapan menghadapi Lebaran ya. Itu yang kita akan panggil Pertamina. Jadi dua hal. Pertama, kasus tentu kenapa kita panggil belakangan, karena memang Komisi 12 sudah panggil dan mereka kan sekarang lagi bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Kita berikan ruang lah untuk mereka melakukan jawaban. Tapi tentu Komisi 6 sebagai mitra itu tuh akan memanggil. Nah, rencananya tanggal 12 Maret kita akan memanggil dengan dua tema. Pertama, kasus perkembangannya, yang kedua soal kesiapan Pertamina menghadapi Lebaran. Bang, Komisi 6 menyikapi bagaimana keresahan masyarakat terutama di media sosial yang bilang nggak mau lagi pakai Pertamax takut oplosan. Ya, saya rasa kan jelas ya. Penjelasan Komisi Pertamina kemarin, lalu penjelasan teman-teman DPR Komisi 11 dan juga Kejaksaan Agung kan jelas bahwa tidak ada oplosan ya. Silahkan masyarakat mengkonsumsi Pertamina. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat konsumen Pertamina tidak usah ragu ya, bahwa kita sudah cek ya. Teman-teman DPR melalui Komisi 12 sudah cek, Kejaksaan pun sudah menyampaikan bahwa kualitas Pertamax bukan barang oplosan untuk saat ini. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpa TV melaporkan. Dari Komisi 12 DPR, pemirsa angkat bicara terkait dengan polemik korupsi tata kelola minyak yang juga melibatkan 7 pejabat Pertamina menjadi tersangka. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang merupakan kewenangannya. Kasus yang melibatkan 7 tersangka pejabat Pertamina kini menjadi sorotan publik usai melakukan korupsi di tata kelola minyak yang membuat kerugian negara mencapai ratusan triliunan rupiah. Bahkan imbas dari korupsi yang dilakukan 7 pejabat Pertamina tersebut membuat kerisauan masyarakat dengan adanya kabar mengenai Pertamax dioplos oleh BBM Pertalite. Merespon hal itu, Ketua Komisi 12 DPR, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kendati demikian, Bambang menegaskan jika ditemukan hal-hal yang di luar kepatutan, agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi kemarin teman-teman anggota Komisi 12 melihat beberapa titik SPBU di daerah Cibubur ya kemarin ya, dan diambilkan sampel. Kita akan lihat nanti hasil seperti apa, tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa kami menaruh kepercayaan kepada Pertamina dengan situasi yang sekarang. Kami menyampaikan prihatin, tetapi tentunya kami percaya kepada proses hukum yang sekarang berjalan. Menurut saya ya kita hormati, silakan jika memang ditemukan hal-hal yang di luar kepatutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpa TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Kamis 27 Februari 2025. Hasto dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Kamis 27 Februari 2025. Hasto menegaskan akan mengikuti semua proses hukum dalam kasus ini. Ia belum mengetahui informasi yang mau dicecarkan penyidik KPK. Hasto memberikan pesan untuk para simpatisan PDIP. Ia menegaskan dalam kondisi baik dan tetap memegang teguh keadilan akan menang dalam kasus ini. Jadi hari ini saya diperiksa berdasarkan informasi yang saya terima sebagai tersangka.
Ya tentu saja dalam prinsip-prinsip pro justisia didampingi oleh penasihat hukum saya, dan ini juga menunjukkan bagaimana sebagai warga negara saya selalu menjunjung tinggi hukum. Dan kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan saya tegaskan bahwa saya dalam kondisi yang sangat sehat, penuh semangat, dan ini bagian dari kristalisasi perjuangan karena Indonesia dibangun dengan cita-cita keadilan. Dan saya percaya keadilan itu akan ditujukan karena memang dari seluruh proses yang telah saya jalani ini adalah terhadap suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah. Bahkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum, ahli pidana itu menunjukkan ya tidak ada keterlibatan saya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, rompi oranye dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya. Merdeka. Hasto mengklaim tidak terlibat dalam kasus dugaan suap ini, namun ia tetap terima ditahan KPK sebagai bagian proses hukum yang berjalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menggelar diskusi publik dengan mengusung tema AI versus manusia dan juga revolusi industri masa depan atau ancaman eksistensi. Ketua DPP PKB Lukman Nul Hakim menekankan artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan ini harus menjadi alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Dalam forum diskusi yang mengusung tema revolusi industri masa depan, PKB menyoroti pentingnya kegunaan artificial intelligence atau AI untuk menjadi bagian strategis dari pembangunan nasional. Ketua DPP PKB Lukman Nul Hakim mengatakan, AI telah menjadi fondasi utama dalam revolusi industri 4.0 dan akan semakin berperan dalam membentuk masa depan ekonomi global. PKB juga memandang AI bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat untuk mendorong sebuah ekonomi inklusif, inovatif, dan berkeadilan. Kita tahu bahwa hari-hari ini AI merupakan sebuah teknologi yang sangat penting, dan tentunya ini semua menjadi fokus bagi kita semua untuk ke depan menjadi bagian strategis dari pembangunan nasional kita. Hari ini kita berkumpul dalam forum yang sangat penting, yaitu membahas arah kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam pembangunan kecerdasan buatan atau AI di proses pembangunan nasional. AI telah menjadi fondasi utama dalam revolusi industri 4.0 dan akan semakin berperan dalam membentuk masa depan ekonomi global. Indonesia telah menginisiasi strategi nasional kecerdasan buatan atau Stranas AI. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI Umbu Kabunang menekankan pentingnya langkah antisipatif dari imigrasi untuk mengantisipasi ataupun mengatasi potensi penyalahgunaan aturan oleh warga negara asing. Salah satu yang disoroti ialah penyalahgunaan warga negara asing dalam hal penggunaan paspor palsu. Anggota Komisi 13 DPR RI Umbu Kabunang menekankan pentingnya langkah antisipatif dari imigrasi untuk mengatasi potensi penyalahgunaan aturan oleh warga negara asing. Salah satunya yaitu dalam hal penggunaan paspor palsu, teknologi deteksi yang canggih, serta intelijen yang maksimal dinilai sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak kecolongan. Perlu mengantisipasi, perlu lebih satu langkah ke depan, bagaimana warga negara asing ini bisa menyiasati suatu aturan. Baik itu penggunaan paspor palsu, itu perlu adanya keseriusan dari imigrasi untuk mendeteksi bagaimana teknologi dipakai, supaya kita tidak ketinggalan dalam hal teknologi. Ini hanya salah satu. Masih banyak lagi warga negara asing masuk Indonesia yang melakukan tindak pidana. Perlu aktifkan secara maksimal intelijen dari imigrasi. Jika ditemukan adanya hal-hal beginilah yang kita maksud, supaya tidak kecolongan. Baik itu menggunakan paspor palsu, baik itu warga negara asing yang tinggal di Indonesia tidak menyalahgunakan tinggalnya di Indonesia. Harus sesuai tujuannya. Kalau wisatawan, ya wisatawan. Kalau bekerja, ya bekerja, begitu. Agar tidak dimanipulasi, menimbulkan kerugian bagi Indonesia sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua WNA yang masuk ke Indonesia harus mematuhi aturan yang ada sesuai dengan tujuan WNA tersebut, baik untuk berwisata ataupun bekerja agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri LH pimpin aksi bersih mangrove di Bekasi. Selengkapnya usai jeda tetap di Menyapa Malam. Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI bersama ID Survey dan PT Syustivindo menggelar Green and Smart Sport Award 2024. Apresiasi ini diadakan di Pelabuhan Indonesia, bertujuan untuk menerapkan sistem maju dan berkelanjutan untuk memperkuat sistem logistik nasional. Apresiasi bagi pelabuhan yang menerapkan prinsip yang ramah lingkungan berdigitalisasi digelar di Jakarta. Selain itu juga sebagai bentuk apresiasi terhadap pelabuhan yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan digitalisasi. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, ajang ini mendorong mengoptimalisasi pelabuhan berkelanjutan, tetapi memperkuat sistem logistik nasional. Oleh karena itu, dilaksanakanlah salah satu program ini saya kira, ya, program assessment Green and Smart Port, yang berfokus pada pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan, di mana aspek lingkungannya memiliki porsi 80% lingkungan. Konsep Green and Smart Port merupakan integrasi keberlanjutan lingkungan pengurangan emisi dan perbaikan sistem logistik. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf, ini mengatakan kebutuhan anggaran untuk melakukan pemungutan suara ulang kepala daerah sebagai tindak lanjut putusan MK mencapai sekitar 750 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan kebutuhan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu hingga kebutuhan pengamanan untuk TNI dan Polri. Dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi, sejumlah daerah akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Para kepala daerah yang melakukan pemungutan suara ulang ini pun merupakan kepala daerah yang berstatus sengketa di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf mengatakan kebutuhan anggaran PSU tersebut mencapai sekitar 750 miliar. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk dapat memastikan persiapan di masing-masing daerah untuk melaksanakan PSU. Hal ini dilakukan mengingat Lebaran akan terlaksana dalam waktu dekat. Poin utamanya adalah pemerintah harus siap, mau tidak mau harus siap untuk melaksanakan PSU di 24 kabupaten tersebut. Usulan anggaran yang tadi sudah disampaikan baik KPU maupun Bawaslu kurang lebih sekitar 750 miliar dan kemungkinan bisa bertambah ketika ada pengamanan yang lainnya. Dan kami memberikan tenggat waktu 10 hari
kepada pemerintah untuk segera menyampaikan nanti kepada DPR apa yang bisa disiapkan oleh daerah dan apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, jadwal waktu yang sudah ditetapkan oleh MK adalah 30 hari setelah ketetapan MK, 60 hari setelah ketetapan MK, 90 hari dan 180 hari ya? 180 hari. Nah, mungkin untuk yang jadwal-jadwal di atas 60 hari, tentu daerah bisa saja punya kesiapan-kesiapan ya, termasuk pemerintah pusat. Tapi yang 30 hari ini yang ke depan, di mana itu sangat mepet sekali dengan menjelang Lebaran, mau tidak mau kita butuh effort yang cukup ekstra. Tapi hasil daripada rapat kali ini sudah memberikan kejelasan, komitmen dari pemerintah untuk melaksanakannya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perdagangan Budi Santoso, ini melepas ekspor perdana keraton produksi PT One Check Indonesia ke negara Amerika Serikat dan juga Eropa. Budi menyebut total ekspor tersebut mencapai nilai 1.053 juta dolar Amerika atau setara dengan 17,4 miliar rupiah. Dalam keterangannya usai melepas ekspor keraton, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, pemerintah telah mengatur ekspor keraton melalui Permendak nomor 21 tahun 2024 dan Permendak nomor 20 tahun 2024. Budi mengatakan bahwa aturan tersebut mengharuskan ekspor keraton dalam bentuk serbuk atau rembahan dengan ukuran kurang dari 600 mikron. Budi menjelaskan pengaturan ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk keraton saat diekspor. Adapun untuk saat ini, daun keraton segar dihargai sekitar Rp25.000 per kilogram, sementara setelah diproses menjadi bubuk, harga keraton meningkat yakni dapat mencapai Rp82.000 per kilogram. Dengan regulasi baru, Budi berharap petani dan pengusaha keraton bisa mendapatkan keuntungan lebih besar, serta membuka peluang ekspor yang lebih luas. Jadi pada hari ini kita melakukan ekspor keraton ya. Mas, HP-nya mas? Tadi 13 kontainer. Nah ini jadi kemarin kan teman-teman terutama di Kalimantan Barat, kalau dulu ekspor seperti yang saya katakan tadi, ekspornya bebas. Nah ketika bebas justru harganya sangat murah ya. Karena apa? Karena yang diekspor itu masih daun, jadi masih di bahan mentah. Kemudian disurvei dari suku Indo sekarang, sehingga kalau di sana ada masalah, misalnya mengandung ini itu, mereka reject, ya yang rugi petani juga. Ya. Terus banyak yang bahan mentah itu diekspor ke negara lain, kemudian diolah di negara itu, diolah jadi serbuk aja, baru diekspor ke negara ketiga, sehingga kita tidak mendapatkan nilai lebih. Nah akhirnya waktu itu kita susun, kita atur tata niaganya, sekarang disusun dalam Permendak nomor 20 dan nomor 21 tahun 2024. Ya, jadi sekarang yang boleh diekspor minimal adalah remahan atau serbuk ya, kurang dari 600 mikron. Jadi kalau remahan atau serbuk di atas 600 mikron itu nggak boleh diekspor karena itu dianggap mentah. Dari Cikarang, Jawa Barat, Diana Bila, Mutianggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendikti-Saintek Brian Yuliarto ini menerima kunjungan Duta Besar Turki untuk Indonesia pada Selasa 25 Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi. Mendikti-Saintek Brian Yuliarto menerima kunjungan Duta Besar Turki untuk Indonesia pada Selasa 25 Februari 2025. Momen pertemuan keduanya dibagikan melalui akun sosial media Instagram @kemendiktisaintek.ri. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi dan membuka peluang baru bagi mahasiswa serta akademisi dari kedua negara. Nantinya akan ada pertukaran mahasiswa sarjana dan pasca sarjana, dosen, serta staf akademik antar negara. Melalui kolaborasi ini diharapkan hubungan antara Turki dan Indonesia akan terus berkembang dan berkontribusi pada kemajuan pendidikan di kedua negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, jelang Ramadan, DPRD Jakarta melakukan peninjauan ke Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Tinjauan ini dalam rangka untuk mengecek harga pangan selama bulan suci Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, DPRD Jakarta melakukan peninjauan ke Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Peninjauan tersebut dalam rangka memastikan kestabilan harga pangan selama bulan suci Ramadan. Anggota DPRD Jakarta, Hadrianto Kenneth, mengatakan bahwa harga pangan akan terus stabil agar masyarakat kalangan bawah dapat merasakan. Kita kan tahu ya semuanya bahwasannya malam udah terawih nih. Besok udah mulai puasa. Jadi saya datang hari ini ke Pasar Kopro di Jakarta Barat ini, saya hanya ingin memastikan bahwasannya harga bahan pokok ini stabil. Itu ya sih. Kemudian saya juga ingin masyarakat menengah ke bawah juga bisa merasakan lah bahwasannya kita pedulilah terhadap mereka gitu loh. Sebenarnya pada prinsipnya sih semuanya sih kurang lebih aman ya, cuman temuan saya ada beberapa kayak beras tadi kan ada margin yang berlebih. Tadi udah saya susut dari Pak Dirut Food Station, sudah saya selesaikan gitu loh. Jadi bahwasannya kayak cabai juga tadi kan kita lihat cabai juga ada over harga, over price. Jadi pada prinsipnya kita pemerintah kita ingin supaya pada saat pemerintahan Prano ini jangan ada harga-harga pada saat bulan Ramadan ini jangan ada harga-harga yang terlalu mahal. Takutnya orang menengah ke bawah kan nggak bisa membeli gitu. Pak, dari Pak Kenneth sendiri gimana caranya untuk menjaga stabilitas harga? Ya kita harus melakukan pengawasan terus. Tadi udah ada temuan nih. Ya saya hanya ingin masyarakat Jakarta ini bisa beribadah dengan fokus, dengan khusyuk, ya tanpa mikirin masalah perut. Jadi kalau untuk harga-harga bahan pokok ini harus kita jamin bahwasannya jangan ada kenaikan, itu aja sih. Supaya orang jangan stres lah, jadi bisa beribadah dengan khusyuk gitu. Hadrianto Kenneth berharap masyarakat dapat melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan tanpa harus memikirkan harga pangan naik. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq memimpin aksi bersih mangrove di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 27 Februari 2025. Guna menghadiri masalah sampah yang dapat merusak ekosistem di kawasan mangrove, masalah sampah harus diselesaikan secara bersama-sama sejak dari hulu. Ia mengatakan aksi bersih-bersih ini dilatar belakangi kondisi hutan bakau telah terganggu keberadaan sampah mikroplastik, limbah rumah tangga, dan bahan berbahaya yang terbawa arus sungai dan berakhir di kawasan ekosistem mangrove. Situasi ini berdampak kerusakan besar pada ekosistem mangrove khususnya di perairan pantai utara Jawa ini. Penumpukan sampah di akar pohon bakau menghambat pertumbuhan tanaman serta mengganggu kemampuan untuk menyerap oksigen dan nutrisi. Mangrove juga menjadi tempat bagi keanekaragaman hayati, di mana banyak spesies flora dan fauna hidup serta berkembang di dalamnya, saling berinteraksi pada ekosistem yang sangat kompleks. Hanif menyatakan, 20% area hutan bakau dunia ada di Indonesia, dengan luas existing mencapai 3,44 juta hektar yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Hutan mangrove ini berperan penting terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca di dalam mitigasi perubahan iklim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Korlantas Polri bersama anggota Komisi 5 DPR RI dan juga instansi terkait ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat untuk meninjau infrastruktur dan juga sistem transportasi dengan fokus utama pada evaluasi kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi pada awal Februari lalu. Kegiatan tersebut dilakukan pada Kamis 27 Februari 2025 dan diawali dengan peninjauan langsung ke lokasi kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi KM 41+400 yang mengakibatkan korban jiwa. Kunjungan ini bertujuan meninjau lokasi pasca kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa kendaraan di gerbang tol Ciawi 2 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada 5 Februari 2025 yang lalu, serta membahas upaya peningkatan keselamatan berkendara di jalan tol. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menyampaikan keprihatinannya atas kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 dan mendorong dilakukannya perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Di kesempatan yang sama, Dirkamsel Korlantas Polri Bakarudin Muhammad Syah menyampaikan bahwa kepolisian menerima seluruh arahan yang disampaikan oleh Komisi 5 DPR dan berkomitmen menegakkan hukum sesuai ketentuan pada setiap pelanggaran. Tidak hanya pengemudi yang dibuktikan dengan rekam jejak pelanggaran sebelumnya,
namun juga termasuk pengusaha yang menggunakan jasa transporter. Berdasarkan data operasi over dimension overloading atau ODOL, dapat kunjungan dari Komisi 5 yang membidangi tentang perhubungan, sarana prasarana jalan, dan lain sebagainya. Kami dari Korlantas tentunya menyambut baik sekali ada suatu supervisi terhadap kecelakaan yang ada di Ciawi ini. Ini adalah merefleksi terhadap tugas masing-masing stakeholder. Kita harus saling introspeksi, kita harus lebih semangat lagi untuk melaksanakan dalam mewujudkan Kamseltibcar Lantas. Tentunya kita harus ada suatu peningkatan kerjasama yang harus kita laksanakan dari masing-masing stakeholder tersebut. Dari pihak kepolisian ini kita meningkatkan dari mewujudkan pengemudi yang berkeselamatan. Tadi sudah disampaikan juga bahwasanya hal yang kita menjadi objek sasaran dari kegiatan laka ini jangan hanya supir, karena tentunya kita melihat dari hulu, dari kendaraannya, dari pengusahanya, dari barangnya, dan lain sebagainya. Sehingga ada suatu kegiatan yang holistik yang harus kita kelola bersama menjadi terwujudnya suatu yang digelar Jasa Marga bersama Kepolisian dan Dinas Perhubungan pada rentan waktu tahun 2020 sampai dengan 2024. Terjaring sebanyak 7.400 truk yang melanggar aturan lalu lintas, dan 34% dari total tersebut teridentifikasi odol. Kelebihan muatan ini berdampak cukup masif pada percepatan kerusakan, perkerasan di jalan tol, yang bergerak tidak lagi linear melainkan eksponensial. Selain itu, kelebihan muatan juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan. Karena berdasarkan data yang dihimpun di ruas tol Jagorawi, pada tahun 2024 sebanyak 93,4% dari rata-rata 2.466 truk yang melintas per hari terdeteksi di bawah batas kecepatan atau melaju sangat lamban, yang salah satu penyebabnya adalah kelebihan muatan. Kejadian ini harus menjadi perhatian bersama dan perlu dilakukan evaluasi pada semua aspek seperti modernisasi jembatan timbang dan aspek lain sektor transportasi untuk menjaga ekonomi masyarakat dan menekan beban negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, pemirsa memantau operasi pasar pangan murah di kantor pos Jalan Juanda, Kota Bogor. Pemantauan tersebut untuk memastikan operasi pasar ini berjalan lancar dan dapat diakses masyarakat luas saat Ramadan hingga Idul Fitri 2025. Untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan menjaga stabilitas harga serta kesediaan stok selama bulan Ramadan tahun 2025, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono melakukan pemantauan operasi pasar pangan murah di kantor pos Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Wamentan meninjau secara langsung distribusi 5 bahan pokok yaitu minyak goreng, bawang putih, gula pasir, daging dan beras di kantor pos Jalan Juanda Bogor. Untuk memastikan stok mencukupi, pemerintah menggandeng BUMN pangan yaitu Perum Bulog, PT RNI, PT PN, PT Berdikari dan PT PPI. Harga jual pangan dibanderol sesuai HET dan telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai panduan teknis pelaksanaan operasi pasar. Menurut Wamentan Sudaryono, operasi pasar ini sebagaimana arahan Bapak Presiden agar masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau jelang Ramadan. Ada 5+1 komoditas telur yang dijual di kantor pos. Hari ini kita meninjau operasi pasar kita, tujuannya sekali lagi sesuai dengan instruksi dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, menginginkan di bulan puasa sampai dengan Lebaran yang biasanya harga-harga selalu naik, ini kita upayakan tidak naik dan syukur-syukur bisa harganya turun. Maka langkah pemerintah yang pemerintah lakukan adalah sesuai dengan instruksi dari Presiden tadi. Yang pertama, pasar tradisional, pasar modern, semua pasar di mana rakyat mengakses stok kita pastikan melimpah. Ya, saya ulangi sekali lagi, cara supaya harga tidak naik, cara supaya harga bisa tetap stabil, syukur-syukur bisa turun, adalah dengan membanjiri stok pasar tradisional maupun pasar modern. Apa? Ada beras, ada gula pasir, ada minyak goreng, ada telur, ada ayam, ada daging beku, ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
Jadi langkah pertamanya adalah dengan membanjiri pasar dengan stok yang melimpah, sehingga tidak pada saat masyarakat beli dimanapun, baik itu ke pasar tradisional maupun kemanapun, barang tersedia. Yang kedua, pemerintah juga melaksanakan operasi pasar dengan memanfaatkan 4.800 cabang pos Indonesia di seluruh Indonesia. Hari ini sudah beroperasi berapa? 265 full tersedia dengan harga lebih murah daripada harga pasar. Ia pun mengapresiasi dukungan Pos Indonesia dalam penyediaan lokasi distribusi bahan pangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemulung menjadi korban pembegalan dan juga pembacokan. Usai jeda tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan informasi peristiwa di mana kebakaran terjadi di hutan Ofunato, Prefektur Iwate, Jepang. Sebanyak 600 hektar hutan hangus terbakar dengan cepat karena intensitas angin yang cukup kencang. Sebanyak 600 warga sekitar lokasi kebakaran hutan telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran hutan yang sudah menyebar secara cepat ini sudah dimulai dari hari Rabu 26 Februari 2025. Berbagai bantuan untuk memadamkan ladang api seluas 3 kali lipat negara Monaco dikerahkan untuk mendinginkan api. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengetahui asal-muasal penyebab kebakaran hutan Ofunato. Mereka hanya mengetahui bahwa intensitas angin yang kencang dari arah barat memperparah menjalarnya api dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Wali Kota Ofunato, Kiyoshi Fuchigami, menganggap bahwa kebakaran hutan Ofunato termasuk ke dalam kebakaran hutan skala besar, mengingat luas lahan yang sudah hangus mencapai 600 hektar. Diketahui melalui media sosial, pejabat Ofunato memerintahkan sekitar 2.114 orang dari 873 rumah tangga yang berada di daerah sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi karena api dapat menyebar secara tidak terduga dalam frekuensi kecepatan yang tidak bisa diperkirakan. Zuliandri Ramadhani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemulung menjadi korban pembegalan dan juga pembacokan 3 pelaku residivis di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Uang senilai 2,5 juta rupiah dan gawai milik korban dirampas. Ketiga pelaku dan uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk pesta narkoba dan judi online. 3 pelaku pembegalan inisial RM usia 27 tahun, AS usia 25 tahun, dan ER usia 24 tahun ini hanya tertunduk saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolsek Tambora. Ketiga pelaku yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka ini ditangkap unit Reskrim Polsek Tambora terkait kasus pembegalan seorang pemulung di Jalan KH Mohmansur, Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Ketiga tersangka ditangkap di 3 lokasi berbeda di kawasan Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat.
Peristiwa pembegalan ini bermula saat korban hendak mentransfer sejumlah uang untuk keluarganya di kampung, pasca menjual hasil rongsokannya di tempat penampungan barang rongsok di kawasan Jembatan 5. Namun di tengah jalan, korban dibegal 3 tersangka yang mengendarai sepeda motor yang membawa senjata tajam. Kemudian gawai milik korban dirampas para pelaku. Korban tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan, sampai akhirnya korban dibacok para pelaku menggunakan celurit. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis akibat luka bacok di bagian punggung. Selain handphone, uang senilai 2,5 juta hasil penjualan barang rongsok yang rencananya akan dikirim kepada keluarganya di kampung, raib digasak para tersangka. Kapolsek Tambora Kompol Kukuh menjelaskan, ketiga tersangka merupakan residivis atas kasus serupa. Sementara dari hasil pemeriksaan, uang hasil kejahatan tersebut mereka gunakan untuk pesta narkoba dan judi online. Ketika korban hendak menjual barang rongsokan, jadi korban ini adalah seorang pemulung. Dia ingin mengirimkan uang untuk keluarganya yang ada di kampung. Ketika itu korban dari Pasar Mitra Jembatan 5 menuju tempat penampungan rongsokan yang tidak jauh dari TKP. Sewaktu di perjalanan dicegat oleh 3 pelaku yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor berwarna hitam. Lalu 2 orang pelaku yang dibonceng turun dan berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Lalu secara tiba-tiba tersangka ERA menodongkan celurit kepada korban sambil berkata, "Mana handphonenya?" Namun korban mempertahankan. Lalu tersangka ERA membacok korban di punggung korban dan secara tiba-tiba tersangka AS merampas handphone korban. Setelah itu tersangka ERA langsung mengambil uang yang berada di dalam tas korban berjumlah 2.500.000. Dari kasus pembegalan tersebut, polisi menyita barang bukti sebilah celurit yang mereka gunakan untuk melukai korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polsek Tambora dengan sangkaan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana selama 9 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tim pemadam kebakaran Kota Bekasi berhasil mengevakuasi 2 buaya peliharaan milik salah satu seorang warga di kawasan Bintara 9 Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 27 Februari 2025. 2 buaya jenis jantan harus dievakuasi setelah pemilik DJ meninggal dunia karena sakit. 2 buaya itu telah dipelihara oleh pemilik rumah sejak kecil. Namun setelah pemilik meninggal, keluarga kesulitan merawat dan khawatir keberadaannya dapat membahayakan lingkungan sekitar. Proses evakuasi memakan waktu hampir 2 jam dan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan petugas dan hewan tersebut. Saat proses evakuasi, petugas terlebih dahulu mengikat moncong buaya dengan tali tambang. Setelah itu mereka menutup matanya menggunakan kain. Evakuasi berlangsung lancar tanpa hambatan. Kedua buaya tersebut memiliki berat masing-masing 10 kg dan 15 kg dengan panjang sekitar 80 cm. Pemilik menempatkannya dalam 2 kandang berukuran 2 meter. Pihak Disdamkarmat Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk menentukan lokasi penampungan yang sesuai. Dari Bekasi, Konita Putri, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seekor babi hutan menyerang warga di Kelurahan Rua Ternate, Maluku Utara pada Selasa 26 Februari 2025 pukul 7.30. Babi hutan ini menyerang 2 korban, yaitu ibu dan anak. Akibat serangan tersebut, keduanya mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kedua korban tersebut bernama Misna 41 tahun dan anaknya Jalia 4 tahun. Kapolsek Pulau Ternate Ibda Iwan Mole menyampaikan bahwa Jalia mengalami cukup parah karena diseruduk hingga digigit babi. Beruntung warga segera datang. Iwan mengatakan bahwa babi itu muncul dan datang di permukiman warga. Lalu warga berupaya menyelamatkan bocah tersebut dari gigitan babi. Meski sudah dipukuli balok kayu, babi hutan itu tetap beringas menggigit korban dan menyeret tubuhnya. Akibat kejadian ini, bocah malang tersebut mengalami luka berat di bagian paha dan bahu. Sementara itu, sang ibu mengalami luka gigitan di atas kedua betis. Dari Ternate, Maluku Utara, Adelia Sapterina, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kebakaran menimpa tangki 38 ton 101 kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis 27 Februari 2025. Tugas pemadam segera mengerahkan dan berhasil mengendalikan api dalam 4 jam, lalu melakukan pendinginan di tangki yang terbakar. Dari kejadian tersebut, tim kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap masih terus menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi. General Manager PT KPU RU4 Cilacap, Wahyu Sulistyo Wibowo, menyampaikan bahwa tangki yang terbakar adalah tangki yang tidak beroperasi setelah dinonaktifkan pada Januari lalu. Selanjutnya, beliau juga menyatakan kejadian ini tidak mengganggu produksi bahan bakar minyak BBM dan tidak ada korban jiwa yang menyebabkan luka. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, karena terlilit hutang, seorang pria nekat menjamret perhiasan emas seorang wanita Parubaya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Korban yang berteriak hingga menarik perhatian warga setempat ini kemudian mengejar pelaku. YR usia 36 tahun terduga pelaku penjamretan ini tak bisa berbuat banyak saat dihadirkan dalam gelar perkara yang digelar di Mapolsek Tambora. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini sebelumnya ditangkap unit Reskrim Polsek Tambora terkait kasus penjamretan perhiasan emas yang dikenakan seorang wanita Parubaya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa ini berawal ketika korban berinisial K, usia 50 tahun, sedang berjalan kaki di Jalan Sawah Lio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Melihat korban berjalan sendiri, kemudian tersangka menghampiri dan merampas kalung yang dikenakan korban, hingga putus dan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Korban pun sontak berteriak hingga memancing perhatian warga setempat yang kemudian langsung mengejar pelaku. Di saat yang sama, pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli rutin kewilayahan melihat adanya keramaian, hingga polisi bertindak dan segera mengamankan pelaku beserta barang bukti hasil kejahatan. Kapolsek Kompol Kukuh menjelaskan, terlilit hutang menjadi motif tersangka nekat melakukan aksi kejahatan jalanan tersebut. Sore ini dari Polsek Tambora akan melaksanakan rilis terkait perkara 365 pencurian dengan kekerasan. Dasarnya dengan LP nomor garing B 29 garing 2 PES 1.8 2025 SPKT Sektor Tambora Polres Metro Jakarta Barat terkait perkara pencurian dengan kekerasan dengan pasal 365. Kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 11 di Jalan Sawalio. Korban Saudari K pulang dari pasar membawa belanjaan, lalu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu tersangka yang berinisial YL mendekati dan menghampiri korban sambil memainkan handphonenya. Lalu laki-laki tersebut berbicara dengan intonasi yang cukup keras, sepi amat ya, hingga terdengar oleh korban. Seketika itu tiba-tiba tersangka YL tersebut menarik paksa kalung emas yang dipakai korban hingga terlepas dan menggunakan tangan kirinya setelah berhasil tersangka melarikan diri. Ketika itu juga korban mengejar tersangka sambil berteriak jambret. Dengan korban meneriak jambret, di situ tim Opnal Reskrim sedang melaksanakan patroli. Tim Opnal bersama warga bersama-sama mengejar tersangka tersebut, lalu dapat diamankan di RW 08 Kelurahan Jembatan 5. Korban kita kenakan pasal 365 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti kalung emas seberat 7 gram milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polsek Tambora dengan sangkaan pasal 375 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana maksimal selama 9 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan Menyapa Malam. Saya Mati Rahmat, segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.